Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak mama yang tersayang. Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillah, kita bismillah, mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, puasa kita berkah, amin, amin ya Allah. Obrolan kita kali ini tentang bagaimana kita memahami makna uang. Straight to the point. Bagaimana kita memahami makna uang. Apakah uang itu bisa membeli kelas, karakter, dan moral dalam hidup ini? Hehe, berat kali Mama Ira. Nah, ya cemana ini? Gak apa-apa, ayo kita ngobrol ya. Ada statement yang mengatakan uang adalah segalanya. Benar? Benar. Benar kan? Uang segalanya kan? Oh iya. Kalau nggak ada uang Mama Ira kita hidup susah. Kalau nggak ada uang Mama Ira kita nggak bisa beli apa-apa. Kalau nggak ada uang Mama Ira kita bisa mati. Enak kok. Jangan gitu kalau ngomong ya. Kalau dengan uang itu kita bisa hidup dengan baik gitu. Kalau dengan uang itu kita bisa memenuhi segala kebutuhan. Iya. Uang itu bisa membuat kita bahagia, betul. Tapi ada juga yang ngomong nih ke Mama Ira, walaupun aku banyak uang, walaupun aku banyak uang, tapi hatiku tidak bahagia. Hari ini masih ada orang kayak gitu ya. Ya, inilah semua orang itu boleh menilai ya dari segala sisi tentang uang, ya. Artinya uang dalam kehidupan mereka. Tapi seperti yang tadi Mama Ira sampaikan, bisa nggak sih dengan uang kita membeli kelas, moral, dan karakter? Kelas sosial bukan berarti tentang kekayaan atau barang-barang mewah yang bisa dibeli. Ya. Tetapi kita perlu memiliki yang namanya kelas sejati. Apa itu kelas sejati? Kelas sejati adalah tentang karakter, perilaku, dan nilai-nilai yang kita miliki. Personal value kita. Ya. Uang hanya sebagai akses. Uang hanya sebagai akses untuk hidup dalam kemewahan. Oke? Ya. Tapi tidak bisa menjamin kita punya kualitas-kualitas yang membentuk kelas sejati. Seperti apa? Integritas yang baik, lalu attitude ya, atau perilaku, sopan santun, moral yang baik ya, dan semuanya deh. Ya. Kelas sejati hanya bisa didapatkan melalui ilmu pengetahuan atau pendidikan. Kalau kita personal value-nya bagus, ya, kita memiliki personal integrity yang bagus, itu biasanya melalui perjuangan tentang kehidupan didasari oleh apa? Pendidikan. Oke? Pendidikan, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Jadi kelas sejati itu bukan dari kekayaan materi. Oke? Ya. Apa saja contohnya? Misalnya gini. Ada orang yang kebetulan memiliki kesempatan hidup di dunia ini dengan segala kemewahan. Wah, kaya raya luar biasa. Duitnya nggak berseri. Dia bisa nulis sendiri kali duitnya. Ya kan? Semuanya tercukupi. Tapi dia nggak punya attitude. Ya. Padahal kalau orang lihat, masyarakat yang lain gitu, strata sosial yang lihat, gila. Orang ini luar biasa. Hidupnya pasti senang banget. Tapi nggak punya attitude, nggak punya sopan santun, dia nggak punya hati yang baik. Hati nuraninya dia tidak murni. Hati nuraninya dia itu apa ya? Tidak bersih. Oke. Kalau bicara integritas, rasa hormat, dan kepercayaan kita terhadap orang-orang yang kita anggap memiliki strata sosial yang tinggi, yang hidup dalam kemewahan, oke. Artinya orang itu luar biasa.
sudah kaya, baik hati, personal integrity-nya bagus, dan lain sebagainya, moralnya bagus, dan lain sebagainya. Itu kita pasti senang banget. Ya. Tapi kalau udah kaya terus nyebelin, nah itu dia tuh. Oh, PR banget kan? Ya PR lah buat kita-kita yang bisa menilai orang itu seperti apa kualitasnya. Ya. Ya, jadi jangan pernah hanya mengandalkan kekayaan. Ya, tapi bentuklah diri kita dengan kelas sejati. Kelas yang dimiliki hanya berdasarkan pembentukan karakter dan hati kita. Oke? Misalnya, contoh kasus lagi. Ada seseorang yang hidup dengan kesederhanaan. Oke? Dia tidak memiliki harta yang banyak dalam hidupnya. Sangat sederhana orangnya. Tapi dia mempunyai integritas yang bagus. Hatinya baik, sopan santun, ya. Ya, terus value-nya dalam dirinya itu luar biasa. Ya. Dijadikan satu dengan orang-orang yang kebetulan memiliki segalanya, tapi tidak memiliki hati yang bersih, karakter yang bagus. Itu akan lebih dihargai. Oke, jadi kelas adalah cerminan karakter kita. Oke. Sering terjadi persepsi yang keliru antara kekayaan dengan kelas. Oke. Misalnya uang kita banyak, tapi nggak punya karakter baik yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, integritas kita nggak punya. Itu orang suka ngomong gini, ih tuh orang ya, ini biasanya terjadi ini. Ih tuh orang, dengan wajahnya gitu, ih tuh orang. Boleh dong dia pakaian dari atas sampai bawah semuanya bermerek. Tapi nggak punya attitude, nggak punya sopan santun, nggak punya norma-norma dalam hidupnya, nggak ngerti bagaimana cara menghargai orang, semena-mena gitu kan, ngomong nggak punya peraturan, nggak menghargai orang kecil. Masih banyak lagi, apalagi kalau udah netizen yang ngomong, kelar hidup kita, ya kan? Ya tapi ini betul. Persepsi yang keliru tentang kekayaan dan kelas, itu orang banyak mengatakan bahwa saya adalah orang yang berkelas. Berkelas seperti apa? Makanya orang suka bilang, udah kita merasa berkelas tapi kita nggak punya attitude, kita nggak punya sopan santun, kita nggak bisa menghargai orang, orang itu akan dibilang, lu nggak berkelas dalam hidup lu. Begitu. Nilai-nilai intrinsik atau nilai yang melekat dalam diri kita ya sebagai seorang individu adalah nilai kebaikan, etika, moralitas, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas kelas sejati, itu bukan seberapa banyak yang kita miliki. Ya. Kualitas kelas sejati adalah bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa baik kita memperlakukan orang lain, ya. Sebesar apa kita bisa berkontribusi terhadap lingkungan, masyarakat, keluarga, dan orang-orang tersayang kita. Itu yang namanya kualitas kelas sejati. Jadi kesimpulannya, uang tidak bisa membeli kelas. Dan kelas sejati hanya berasal dari karakter dan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Ya, as a personal value. Oke, jadi mari kita semua, Bapak, Ibu, Ses, anak-anak Mama, jadilah orang-orang yang berkualitas. Jadilah pribadi yang lebih baik. Ya, kalau kita diberikan Allah, diberikan Tuhan, kelebihan materi, nikmati, syukuri. Gunakan sebaik mungkin. Ya, secara materi kita udah banyak, kekayaan dalam diri yang tadi saya bilang kelas sejati, itu pun harus kita pupuk. Ya, jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang yang tidak menyenangkan, milikilah personal integrity yang baik, ya kan? Lalu saling membantu satu dengan yang lain. Pokoknya hidup itu lebih bermakna deh.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama. Kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Ayo sekarang subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.